فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 160 dari tafsir Asmaul Husna. Qala hafidhahullahu ta'ala, subhanallah ma'annahu min aghnan nas. Maha suci Allah, bagaimana dia masih terus-menerus resah, gundah gulana, dan hidupnya terasa keruh, padahal dia termasuk orang yang paling kaya. Ya paling kaya tapi gak bahagia, anaknya degil, susah diatur misalkan. Atau istrinya yang suka mengacau, bawa boyfriend, kehidupan orang barat kan, atau apalah yang serba menyusahkan, atau selalu diancam oleh assassin. Ada aja tuh. Karena kita heran, gimana orang kafir punya ide aneh-aneh, kita muslimin santai aja hidup, dan seterusnya. Toyib, ide ancaman ini, ancaman itu. Wa kullu hitami dunya insya'ah fahuwa baina yaday. Semua kesenangan, hitam, kesenangan atau barang dunia, kesenangan dunia, jika dia mau ada di hadapannya. Cuma yang tidak ada apa mungkin qanaah atau kekayaan jiwanya itu, atau hilangnya tujuan hidup. Kadang dia bingung, untuk apa saya dengan kekayaan ini semua. Yatlubu fayajidu ma yurid. Kalau dia mencari, dia akan mendapati apa yang dia inginkan. Ya, duit banyak, senang saja. Wa ma'adzalika yajidul hamma wal gham. Sekalipun demikian, dia mendapati adanya keresahan dan kegundahan fi nafsih, di dalam dirinya. Ya, tujuan yang terbesar belum didapatkan, jiwanya masih meranggas, fitrahnya berteriak, tidak kenal Allah, maka bagaimana bahagia? Sementara dengan mengingat penciptanya itulah seseorang menjadi tentram hatinya. Fa laisal ghina an kasratil arad. Maka memang bukanlah kekayaan yang hakiki itu karena banyaknya harta benda. Walakin al ghina ghinan nafas, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Anda pernah cerita enggak yang di surat kabar itu ada dialog antara orang kaya dengan apa istilahnya itu, tukang mancing itu? Macam pernah ya cerita ke di daras apa ya? Pernah. Yang bukan yang itu nelayan. Cuma ini yang ada anak muda mancing, santai aja hidupnya. Maka bapak kaya ini tanya, "Engkau pekerjaanmu apa?" "Saya mancing aja." "Engkau bahagia?" "Bahagia." "Mau enggak untuk aku kasih modal untuk engkau sekolah?" Anak mudanya tanya, "Setelah sekolah lalu apa?" "Kerjalah." "Setelah kerja lalu apa?" "Duitmu banyak." "Kalau duit banyak terus apa?" "Engkau boleh mancing lagi." Ini saya sudah mancing. Kenapa harus pusing jauh? Ya karena sudut pandangnya cuma ke situ ya. Si orang kayanya pun sudut pandangnya cuma pusing ke situ, bukan ya ibadah pada Allah atau apalah biar berguna untuk nusa dan bangsa dan agama. Pusing ke situ ya orang sudah dapat, sudah mancing saya. Untuk apa susah payah? Al-ighna minallah. Pemberian kekayaan itu adalah dari Allah. Kekayaan, kecukupan memang dari Allah. Wal makhluk la yuqaddimu wa la yuakhir. Makhluk tak mampu memajukan apa-apa, tak mampu juga mengakhirkan apa-apa. Mahma alat martabatuh, setinggi apapun level tingkatan dia. Lidha, maka dari itu fata'alluqu wa ta'abudu li ghairil ghani subhanahu wa ta'ala safah. Ketergantungan dan beribadah kepada selain yang maha kaya itu adalah kebodohan. Termasuk yang bergantung pada patung dewa kekayaan, padahal kita pula yang ngasih pisang, ngasih buah ini, ngasih itu. Tak kaya pula patungnya itu. Ini kebodohan tentunya. Karena kalau sudah bosan ganti patung yang lain. Baik. Lau kunta ta'lamu ghairallahi jalla wa ala ghaniyan bidzatih, kalau engkau tahu selain Allah azza wa jalla itu kaya secara zatnya, wa mughniyan li ghairih, dan mampu mencukupi yang lain, fala haraj, maka tak mengapa, ta'abadlah, sembah dia. Cuma apa? Mana ada. Baik.
Yaqulu jalla wa ala, qul ud'ul ladzina za'amtum min duni. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, serulah zat yang atau pihak atau individu yang kalian menyangka layak diseru selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka itu tidak menguasai seberat darah pun. Ya, satu darah pun tak punya. Fis samawati wala fil ard, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Wa rubbama yakunu hadzal ladzi ta'buduhu malikan li syai'. Boleh jadi orang yang engkau sembah dia memiliki sesuatu, walaupun itu pun temporer. Tahu-tahu hilang, tahu-tahu lenyap, tahu-tahu habis, dirampas orang kah atau rusak dan apa. Ayya syai'in fi hadzal kaun lahu milkiyah. Segala sesuatu yang di alam semesta ini milkiyatun khassah. Memang milik dia misalkan. Wa milkiyatun tabi'atun lah. Milkiyatun tamatun lah. Kepemilikan yang lengkap untuk dia dunallahi azza wajal. Selain Allah azza wajal, in wajadtahu fa'budhu. Kalau engkau mendapati, maka sembah dia. Walakin hal yujad, tetapi apakah didapatkan itu? La yujad, tidak didapatkan. Ya, semuanya milik Allah, kekayaan milik Allah Ta'ala. Lahu mulkus samawati wal ard, hanya milik dialah kekuasaan langit dan bumi. Yang selain Allah apa? Walladzina ya'buduna min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sesuatu yang mereka seru selain Allah mereka tidak menguasai walaupun senipis kulit ari. Hatta hadzal qalil, sampai bahkan benda yang kecil ini, misqala dzarrah, seukuran darah, fis samawati wala fil ard, di langit ataupun di bumi. Thayyib, rubbama la yakunu malikan, atau boleh jadi dia bukan sebagai pemilik, lakinnahu syarikun ma Allah, tetapi dia sekutu bersama Allah, ada perkongsian di dalam kekuasaan langit dan bumi. Walau fi syai'in qalil, walaupun hanya dalam perkara yang kecil. Fayunasibu an tata'abbadah, mungkin masih sesuai untuk engkau menyembah dia karena ada sisi kepemilikan juga walaupun dengan berserikat. Walakin hatta hadza ghairu maujud. Akan tetapi sampai bahkan yang seperti ini pun tak ada. Wa ma lahum fihi ma min syirik. Mereka tidak memiliki perserikatan di dalam langit dan bumi. Atau walaupun yang dikatakan sebagai wali-wali kutub, tak punya apa-apa. Baik, tak punya hak apapun. Nyawa pun bukan milik mereka, waktunya mati juga. Hatta asyirakah muntafiyah, sampai bahkan perserikatan, perkongsian itu juga ditiadakan. Betul-betul semuanya milik mutlaknya Allah. Malahum syirakatun ma'allah fi hadzal kaun. Mereka tidak punya hak perserikatan bersama Allah di alam semesta ini. Thayyib. Rubbama la yakunu hadza syai'ul ladzi yu'badu min dunillah. Boleh jadi yang sesuatu yang disembah yang selain Allah ini dia bukan malikan, ya bukan pemilik, wala syarikan, bukan pula rekan perkongsian, yaitu anggota perserikatan dengan Allah. Walakin rubbama yakunu muawinan lillahi musaidan, tetapi menjadi penolong atau pembantu Allah, waziran. Wazir kita artikan gimana? Menteri gitu. Menteri. Zahiran sama ya, penolong. Fal wa ma lahu minhum min zahir. Allah tidak memiliki penolong satupun dari mereka. Iya, mereka bukan penolong-penolong Allah dalam mengatur alam semesta. Adapun secara syariat, ya, Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian mau menolong Allah, Allah akan menolong kalian tanpa Allah perlu kita. Juga ayat misalkan apa? Nahnu ansarullah, kami adalah para penolong Allah. Tanpa Allah memerlukan itu semua. Baik, min dhahir ay min muawin. Hatal i'anah, sampai bahkan membantu, menolong. Hatta wa hatal wazarah, perwaziran, apa istilahnya? Kementerian. Wa hatal musa'adah, yaitu memberikan bantuan. Fa innaha muntafiyah, ini ditiadakan. Baik, kita tak mampu apa-apa, seukuran darah pun bukan kita yang mengatur, mengendalikan, mempengaruhi dan sebagainya. Kecuali Allah menghendaki lewat perantaraan kita, lahir anak, atau lewat perantaraan kita, tumbuh tanaman ini, tanaman itu. Karena kita yang menanam misalkan. Tapi ini pun dengan seizin dia. Kalau dia menghendaki, tak muncul apapun. Allahu huwal ghani, Allah itulah yang maha kaya. La yahtaju ila ahad, tidak memerlukan kepada siapapun juga.
Sehingga yang tersisa hanyalah kita mengharapkan kasih sayang dia, belas kasihan dia, tolong diizinkan untuk begini, diizinkan untuk saya mendapatkan itu, tanpa Allah perlu kita. Cuma dia memang sayang kepada hamba yang rajin meminta. Memang dia maha baik. Thayyib intabat hadhil umur salasah. Salam. 3 perkara ini sudah hilang semua. Baqiya amrun rabi. Perkara keempat biasanya apa? Syafaat itu ya. Yang disebutkan dalam kitab Tauhid terkait dengan rangkaian ayat itu. Thayyib nata'abbadu lihadzal ma'buda, lihadzal ma'budi dunallah, yaitu kita misalkan kita, tapi ya kita insya Allah tak begitu. Kita menyembah sesuatu yang selain Allah untuk disembah ini li ajlih, demi perkara itu, perkara keempat. Wa huwa annahu yamliku syafa'ah, yaitu dia menguasai syafaat. Sehingga layak untuk kita minta-minta pada dia. Cuma masalahnya ternyata tak ada juga. Hatta hadza nafahullah. Sampai bahkan perkara ini pun milkus syafa'ah. Jelas syafaat sih muannas kan? Hadhihi, tapi hadza berarti apa? Dohirnya dimasdarkan milkus syafa'ah. Ini juga ditiadakan oleh Allah. Qala jalla wa ala wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Syafaat di sisi Allah tidak bermanfaat kecuali dengan seizin dia. Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Subhanallah, qala ahlul ilm hadhil ayah taqta'u uruqasy syirik. Ayat ini, rangkaian ayat ini memotong akar-akar kesyirikan minal qalb, dari jantung. Ya, ini disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Disebutkan oleh Imam Najdi, tapi kalau tak salah tidak menyebutkan kalam Syekhul Islam, tapi ini memang kalam Syekhul Islam. Tayyib, ta'ammalha, renungkan dia. Iya, boleh dikatakan semua kesyirikan di alam semesta sebabnya salah satu dari 4 ini. Mungkin syafaat, atau mungkin dianggap ini sebagai penolong Allah, pembantu Allah, makanya sampai minta-minta kepada wali-wali kutub karena sebagai yang membantu Allah katanya. Atau mungkin karena sebagai rekan perkongsian, ada hak kepemilikan, atau memang dia dianggap memiliki alam semesta sehingga disembah. Tak ada yang keluar dari itu. Sementara Allah menafikan semuanya untuk para makhluk, hanya Allah lah yang punya. Kemudian dikatakan di sini, fala milkun wala syirakatun wala i'anatun wala hatta syafa'ah. Tak ada kepemilikan, tak ada perkongsian, tak ada yaitu bantuan, yaitu Allah tak memerlukan bantuan. Sampai bahkan syafaat, tak ada yang punya hak syafaat kecuali setelah diberi izin dan diridhoi. Subhanallah, kaif wala hatta syafa'ah. Bagaimana? Sampai bahkan syafaat pun tak ada yang memiliki itu. Alaisati syafa'atu hasilatan yaumil qiyamah. Bukankah syafaat akan dihasilkan pada hari kiamat? Wal hadul akbaru min hari nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Bagian terbesar dari syafaat adalah menjadi milik nabi kita. Kama anha takunu li ghairih, sebagaimana syafaat juga akan dimiliki oleh yang lain. Minal malaikati wal anbiya'i wal mu'minin. Malaikat, nabi, orang-orang yang beriman. Demikian pula al-afrat, yaitu anak-anak yang mati dalam keadaan masih kecil, belum balik. Al-jawab, ba'dun nas rubbama yadun. Sebagian orang boleh jadi menyangka annal waliya fil wali, menyangka pada diri seorang wali, au fin nabi, seorang nabi, anna syafa'ata indahu bi makna anna limakanatihi indallah. Maknanya adalah karena kedudukan dia di sisi Allah. Wali apa ini? Dalatihi alallah, kemampuan dia untuk menyampaikan hujah, dalah yaitu al-idlal, at-tadalli, al-idla, al-idla. Si yang lain membaca dengan apa? Ya-nya adalah asalnya dari lam, idlal. Idla sama dengan idlal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan hujah pada Allah, diberi hak untuk itu, untuk bicara. Fa innahu yumkinu an yu'assira fi haqqillah. Maka mungkin saja orang ini berkesan pada Allah fillah hatta idza kana ghairu murid, sampai walaupun Allah tidak menginginkan itu, seperti syafaat-syafaat di dunia. Ya ja'aluhu muridan, akhirnya dengan pengaruh orang itu, kesan orang itu, Allah jadi ingin memberikan syafaat kepada si fulan karena pengaruh orang ini. Jawabannya qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah semua syafaat hanyalah milik Allah. Baik.
Bahkan apa? Tak ada yang mampu bicara kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Sekedar bicara tak mampu, gimana akan menyampaikan hujah ini, hujah itu, syafaat ini, syafaat itu. Wasyafi' laisa minhu syai'. Sementara si pemberi syafaat tak ada sesuatu pun yang datang dari dia. Dia sekedar apa? Boleh meminta, tapi tetap haknya di tangan Allah, keputusan di tangan Allah. Jadi anak melompat. Surnya melompat ya, aduh. Baik, qal hadza ma arafa Allah. Orang ini tak kenal Allah, menyangka Allah seperti raja-raja di dunia, takut pada menterinya, nanti menteri berontak atau pindah partai. Makanya syafaatnya langsung diterima. Baik. Berarti orang yang ini tak kenal Allah, wala arafa idzamatullah. Dia tidak mengenal keagungan Allah. Nabi aja harus bersujud selama 1 Jumat. Hadisnya hasan atau sahih seperti yang di dalam kitab Syafaah karya Imam Al-Wadi'i. Bayangkan sujud selama itu, fa yadauni jum'atan, wa fi riwayat macam itu, membiarkan saya selama 1 Jumat sujud terus, bukan sewenang-wenang langsung menyelamatkan orang ini dan itu. Kemudian dikatakan di sini, Allahu azza wa jalla huwallazi harraka qalbas syafi' likai yashfa'. Allah lah yang menggerakkan jantung si pemberi syafaat agar dia memberikan syafaat. Seperti ya betul, seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim kalau nggak salah dalam kitab Syifaul Alil, kalam yang bagus. Siapa lagi yang layak dipuji sementara asal dari syafaat itu dari Allah. Kemudian hamba itu diizinkan meminta, kemudian Allah pula yang memberikan pengabulan. Maka awal sampai akhir Allah lah yang layak dipuji pada hakikatnya. Walaupun boleh jelas kita memuji Nabi, Nabi membawa liwa'ul hamd, bendera pujian, karena beliau yang nanti akan menolong hamba. Tapi itu pun dengan izin Allah setelah sujud satu Jumat itu. Kemudian dikatakan di sini, Allahu azza wa jalla huwallazi adzina lahu ayyashfa. Allah azza wa jalla dialah yang mengizinkan kepada si pemberi syafaat tadi untuk memberikan syafaat. Wallahi la yumkinu ahadan, fa'ilnya an dengan fi'il mudhari ya, ayyataqaddama baina yadayillahi bisyafa'ah. Tidak mungkin bagi siapapun juga untuk maju di hadapan Allah menyampaikan syafaat kama yaf'alun nasu fid dunya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di dunia. Imma syafa'ata mahabbah wa imma syafa'ata wijahah. Mungkin syafaat karena orang ini dicintai. Ini istri Perdana Menteri memberikan syafaat, misalkan Perdana Menterinya mau karena cinta pada istrinya. Atau boleh jadi syafaat wijahah karena kemegahan orang ini dari bangsawan. Walaupun saya tak suka dia, tapi dia nilainya besar, dia ada pengaruh di ketenteraan, rajanya takut misalkan. Wa ya'til habibu limahabli muhibbih. Orang yang dicintai datang kepada orang yang mencintai dia, fayashfa'u indah. Kemudian memberikan syafaat di sisinya, raghman anhu. Cuma raghman anhu ini kira-kira apa ya? Walaupun sebenarnya dia tidak menginginkan itu, mungkin ya, raghimaan yaitu membenci. Dia cinta pada orang ini, tapi masalahnya orang ini memberikan syafaat kepada koruptor. Saya nggak suka sebenarnya untuk mengizinkan, tapi saya sayang dia masalahnya. Ya, kalau yang ngasih syafaat istri dia sendiri berat juga untuk ditolak. Nanti istri bilang tidur di reban ayam. Wah, takut juga raja tuh. Oh, ya. Alaisa kadzalik, jawabannya bala. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.